Hai, kembali lagi bersama kami di channel yang sama. Lama tak berjumpa rekan-rekan. Kali ini, Mamin akan membawakan alur cerita Doulo-Doulo episode 159. Di mana Tangshan diakui Xiu Beng menjadi gurunya, dan juga Tangshan dihadiahi kaisar benda misterius yang digadang-gadangkan sebagai alat roh surgawi. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak. 除了获取魂环，等待也是一种修炼。打开微信扫一下这个二维码，这里每周都有新看点，幕后爆料、帅气的人物壁纸，凤凰涅槃，浴火重生。我在微信等你。 Setelah Sword Doulo sparring dengan 7 anggota Akademi Shrek dan memberinya sedikit pengetahuan tentang tingkatan roh, kemudian mereka beristirahat. Guru Agung yang melihat mereka latihan bersama Sword Doulo merasa sangat puas dengan hasil latihan hari ini. Nah, dilanjut 3 hari setelah latihan pun berlalu dengan cepat. Sparring dengan Sword Doulo telah meninggalkan dampak yang sangat besar bagi mereka daripada yang Guru Agung bayangkan. Karena 3 hari ini tidak satupun 6 dari mereka meninggalkan kamar mereka. Mereka tidak melalui pelatihan tempur ataupun berinteraksi lagi. Mereka hanya diam dan duduk di tempat tidur mereka. Ternyata yang dilakukan 7 anggota Akademi Shrek adalah berkultivasi. Ketika Ning Fengxi mengirim utusan untuk menjemput Tangshan, Guru Agung membawa murid dari Sekte Qibao Liuli ke kamar 7 anggota Akademi Shrek. Kemudian orang suruhan Ning Fengxi pun menyuruh Tangshan untuk menemui Ning Fengxi. Dan Tangshan akhirnya bersedia menemui Ning Fengxi. Tangshan dengan hormat menyambut Ning Fengxi. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin Sekte Tang, dia tidak pernah membiarkan kesompanan Tangshan hilang terhadap Ning Fengxi. Mereka pun berbasa-basi dan akhirnya Ning Fengxi membawa Tangshan untuk mencari audiensi dengan Kaisar Qiuye. Mereka berdua pun menuju ke kekaisaran. Saat sampai di kekaisaran, sangat cepat mereka diizinkan masuk ke halaman. Mereka berdua pun menuju istana dan menemuinya di singgasana Kaisar Qiuye. Selain Kaisar Qiuye, di situ juga ada pangeran atau yang sekarang ini adalah Purta Mahkota yang bernama Xiu Beng. Tangshan dan Ning Fengxi memberi salam dan hormat. Kemudian Kaisar Qiuye menanyakan rencana tentang perjalanan Tangshan nantinya. Tangshan pun menjawab bahwa perjalanan ini untuk melatih diri dan meningkatkan kekuatannya. Mungkin di sana akan berlangsung sekitar 3-5 tahun. Lalu Kaisar menatap Xiu Beng dan menyuruhnya untuk menyuarakan di hatinya. Xiu Beng berjalan menuju ke Tangshan. Tanpa disadari, Xiu Beng tunduk dan hormat kepada Tangshan. Tangshan sontak kaget dan heran. Dia bersujud dan tunduk melainkan sebagai permintaan maaf dan terima kasih kepada Tangshan karena telah menyelamatkan Kaisar. Walaupun dulu dia pernah menyombongkan diri dengan Tangshan, tetapi Tangshan tetap menolong ayahnya. Bahkan Xiu Beng juga meminta Tangshan untuk menjadi gurunya. Guru, Xiu Beng berkata dengan hormat kepada Tangshan. Tanpa berbasa-basi, Kaisar Qiuye kemudian berkata bahwa Tangshan menerima dekret kerajaan, di mana Tangshan akan dianggap sebagai pejabat dengan 3 peringkat lebih tinggi. Sontak, Tangshan terkejut. Setelah itu, datanglah seorang pelayan membawa nampan di depannya. Nampan itu ditutupi dengan kain merah, menutupi sesuatu di bawahnya.
dan Kaisar Huye menyuruh Tangshan yang membukanya. Tangshan mengangkat kain merah dengan ragu, dan terlihat sebuah benda berbentuk segitiga yang berkilau menerangi seluruh ruangan. Kaisar Huye menyebutkan bahwa benda itu adalah alat roh yang bernama Fatsi Sword, Laut Luas. Itu adalah suatu simbol untuk Tangshan, dan mungkin akan berguna dalam perjalanannya nanti. Singkat cerita saja, Tangshan kembali ke Akademi Shrek membawa benda itu. Di dalam kamarnya, Tangshan memperhatikan benda itu dengan merinci, dan dengan hati-hati Tangshan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam benda roh itu. Ketika kekuatan jiwa Tangshan masuk, Tangshan merasakan energi yang sangat kuat menyerang kepalanya. Bahkan serangan itu melukai Tangshan. Dalam luka itu, Tangshan mengeluarkan darah. Luka itu pun tidak bisa disembuhkan dengan tulang jiwa Tangshan karena pengaruh benda itu. Ketika itu juga aliran darah keluar banyak. Tiba-tiba sebuah suara terdengar yang seperti wangsit. Suara itu berbunyi, "Aku tidak tahu berapa lama sebelum akhirnya menemukan darah yang enak. Akhirnya saya menemukan tubuh yang tahan terhadap kekuatan laut yang luas." Setelah suara itu terdengar, Fatsi Sword laut itu pun keluar dari kepala Tangshan. Namun Tangshan merasakan sesuatu yang menarik jiwanya dan tubuhnya. Setelah berlalu cukup lama, kesadaran Tangshan akhirnya pulih kembali dalam keadaan awal. Ketika Tangshan membuka matanya, di sisi dia tiba-tiba sudah banyak teman-temannya yang berkumpul karena merasa khawatir. Nah, itu aja video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Terima kasih.